Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Melihat Xiao Ning, yang sepertinya terlatih tatih di tepi hidup dan mati, penonton kembali terdiam. Mata penonton menatap pemuda yang masih berdiri di lapangan, seolah-olah dia sendiri adalah iblis. Tidak ada yang benar-benar yakin tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka semua melihat Xiao Ning tiba-tiba mendapatkan dorongan kekuatan dan kemudian melihatnya dengan cepat dikalahkan. Mereka tidak berharap untuk melihat Xiao Ning, setelah kekuatannya meningkat, untuk menderita kekalahan yang lebih memalukan dengan cedera serius dari satu pukulan. Melihat bidang dari platform tamu, tangan putih mutiara Ya Fei menutupi bibir merahnya, payudaranya yang besar bergerak saat seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Betapa kuatnya teknik Do, level berapa itu? Tingkat Xuan, bagaimana mungkin? Ya Fei tersentak, hatinya berdebar saat dia memikirkan kemungkinan itu. Teknik Do tingkat Xuan tidak hanya langka tetapi juga sulit dipelajari. Setelah beberapa saat, Ya Fei perlahan dibawa kembali ke dunia nyata. Sekali lagi mengalihkan pikirannya ke teknik Do Xiao Yan sebelumnya, alisnya berkerut ketika dia memikirkan sesuatu. Jika saya ingat dengan benar, teknik Do tertinggi Xiao Clan adalah teknik Visura Xuan tingkat singa yang mengikuti metode Qi tingkat Xuan Raging Lion. Baik, berdasarkan apa yang saya lihat, teknik Do itu jelas bukan Visure of the Lion. Ya Fei menatap ke bawah ke cangkir teh gioknya yang bertumpul lembut di tangan putih lili. Entah dari mana sebuah pikiran terlintas di benaknya, mungkinkah teknik Do itu tidak diajarkan kepadanya oleh Xiao Zhan. Matanya yang indah dengan malas berkibar saat dia menatap Xiao Zhan dengan memiringkan kepalanya yang tidak mencolok. Sambil melihat, dia bisa menangkap keterkejutan sesaat di wajah Xiao Zhan karena dia juga menyadari bahwa teknik itu bukanlah teknik klan. Jika Xiao Zhan tidak mengajarinya, Ya Fei merenung, dadanya yang berkembang dengan baik condong ke bawah saat kuku gioknya melilit cangkir tehnya. Saat dia mengingat kemahiran yang ditunjukkan Xiao Yan dengan teknik Do itu, dia tidak bisa tidak berpikir dalam hati, lalu bocah ini, dia memiliki guru misterius yang mengajarinya di belakang klannya. Jika tidak, teknik Do tingkat Xuan tidak dapat dikuasai secepat itu melalui trial and error dengan sedikit pengalaman. Untuk dapat mengajarkan teknik Do tingkat Xuan, kekuatan pria misterius itu harus berada pada tahap Doling. Kami harus menyelidiki masalah ini. Ya Fei berpikir, saat dia dengan anggun meletakkan cangkir teh gioknya setelah menyeka butiran keringat dingin dari pipinya. Mengamati Xiao Yan dengan cermat, dia berpikir, bocah kecil ini, dia semakin misterius setiap hari. Saya tidak bisa tidak penasaran. Doling adalah setingkat di atas Dado Si di mana ayah Xiao Yan berada. Ya ampun, Yan milikku ini, dia semakin sulit untuk dilihat. Selain Ya Fei, Xiao Zhan tidak bisa menahan nafas dalam diam. Eksekusi putranya dari teknik Do sebelumnya dilakukan dengan sangat baik sehingga dia diam-diam bersorak ketika melihat itu. Dari sudut pandang kerusakan, teknik Do itu setara dengan teknik Do tingkat Xuan Xiao Clan, celah singa. Perlahan menggelengkan kepalanya, Xiao Zhan menghela napas dalam-dalam. Dengan tatapan sedih, pikirnya, aku takut ada seseorang yang mengajar Yan di belakangku. Tapi siapa yang mengajarinya? Xiao Zhan menjawab sambil menggaruk dagunya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke jauh Sun Er. Pada saat ini, gadis kecil itu meletakkan pipinya di tangannya, senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan berdiri di pusat perhatian. Mungkinkah dia? Benih keingintahuan ditanamkan ke dalam pikirannya. Berpikir tentang seberapa dekat Sun Er dan Xiao Yan, Xiao Zhan dengan paksa membenarkan pemikiran itu. Di atas panggung, Xiao Yan menghembuskan nafas pengap saat lengan keras batunya perlahan kembali ke keadaan semula. Bahkan lengan bajunya mulai perlahan turun dan kembali menjadi kain halus seperti sutra. Memutar kepalanya, Xiao Yan berbalik menghadap Xiao Yu, yang bergegas maju dan mengambil Xiao Ning yang tidak sadarkan diri.
Xiaoyan memandang dengan ketidakpedulian dan hatinya tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan. Jika dia tidak mempelajari dua teknik Do tingkat Xuan, maka tangan kanannya sendiri akan dipatahkan oleh serangan Xiao Ning. Karena orang lain tidak menunjukkan belas kasihan padanya maka dia tidak akan punya alasan untuk menjadi orang baik yang bodoh. Seorang wanita menatap dingin pada Xiaoyan. Xiao Yu merasakan sedikit kegembiraan dan secara terbuka mencibir padanya. Menyikat hidungnya dengan ibu jarinya, mulut Xiaoyan berkedut sedikit dan pupil hitamnya berkilauan. Saat Xiaoyan mulai mempersiapkan dirinya untuk mengalahkan wanita berkaki panjang itu, lonceng perak seperti tawa terdengar saat seseorang dengan lembut melayang ke peron. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar memanggil dari peron, "Sepupu Xiao Yu, saudara Xiaoyan sudah lelah namun kamu masih menantangnya. Apakah Anda mencoba memanfaatkan dia? Sepupu Xiao Yu, jika kamu benar-benar ingin melawan seseorang, mengapa kamu tidak membiarkan Sun Er bermain denganmu?" Dengan tatapan semua orang padanya, gadis muda itu melompat ke platform tinggi yang mendarat di samping Xiaoyan. Mata indahnya bergerak dengan lembut sementara bibir merahnya yang cantik terulur menjadi senyuman yang anggun. Melihat Sun Er melompat, Xiaoyan memutar matanya tanpa daya dan bertanya, "Kenapa kamu harus lari ke sini?" Sun Er tersenyum tipis. Tidak menjawab, matanya melirik ke arah Xiao Yu, yang wajahnya sekarang memiliki tampilan yang rumit. Sambil tersenyum, Sun Er berkata, "Xiao Yu Biao Jie, dibandingkan dengan Xiaoyan, umurmu sedikit lebih tua dan kamu bahkan pergi ke Akademi Jianan untuk berlatih. Dalam kondisi seperti ini, tantangannya agak tidak masuk akal. Jika Xiao Yu Biao Jie membutuhkan seseorang untuk menghilangkan stres maka Sun Er akan dengan senang hati membantumu." Petik 2. Mendengar wajah menawan Xiao Yu ini menjadi berat sementara alisnya berkerut. Melihat Xiaoyan dengan mata tajam dia mencibir dan berkata, "Jangan bilang padaku, kamu hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik seorang wanita." Alis Xiaoyan berkedut, di matanya kilatan yang tidak menyenangkan muncul. Pada saat itu, dia hanya ingin memeluk wanita ini dan mempermalukannya. "Cukup." Sementara ketiganya berdebat, tetua kedua berteriak dengan marah, membuat mereka bertiga menelan semua kata yang ingin mereka ucapkan. Dengan ekspresi suram, tetua kedua yang marah berjalan ke arah mereka. Menoleh ke Xiao Yu dia berteriak dengan marah, "Di panggung ini, kamu tidak memiliki hak untuk menantang siapapun. Segera kembali. Jika Anda menghalangi upacara yang sedang berlangsung lagi, Anda akan dipaksa untuk tinggal di dalam rumah Anda selama sebulan." Petik 2. Setelah melampiaskan amarahnya pada Xiao Yu, tetua kedua menghela nafas lega. Memalingkan kepalanya, dia tanpa daya melihat Sun Er, yang memutar-mutar sehelai rambut hitam halusnya sambil memaksakan senyum, "Nona muda Sun Er, kau juga harus turun. Tantangan Anda juga melanggar aturan." Petik 2. Sun Er mengangkat bahu acuh tak acuh. Mengangguk dagunya yang halus, dia berbalik untuk meninggalkan panggung. Kemudian, dia kembali ke Xiaoyan dan diam-diam menarik wajah aneh yang membuatnya tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Ditegur dengan marah oleh tetua kedua, sambil menggigit bibir merahnya, Xiao Yu yang menawan merasa dianiaya. Setelah beberapa saat, dia menginjak kakinya beberapa kali lalu mencibir sebelum pergi, "Bajingan kecil, tunggu saja." Melihat akhir yang lucu, tetua kedua menghela nafas panjang. Memalingkan kepalanya, dia melihat pelaku yang memasang wajah polos. Memaksakan senyum kecil, tetua kedua berdiri di atas panggung dan dengan suara sedingin es, dia berteriak, "Xiao Ning meminum pil secara ilegal, oleh karena itu mulai hari ini dia akan dikunci di dalam ruangan selama 3 bulan." Setelah penatua selesai berbicara, bisikan meledak. Dia berteriak sekali lagi, "Tantangan telah berakhir, Xiao Yan menang." Petik 2. Mengenai penjelasan yang tidak diperlukan tentang apa yang terjadi, Xiao Yan sebenarnya tidak mengutarakan pendapat. Setelah mendengar deklarasi berakhirnya upacara kedewasaan, dia berjalan turun dari peron. Semua penonton, di tribun, menatap pemuda itu.
Melihat kembali ke mata ketakutan klannya, Xiaoyan mengusap hidungnya sambil tertawa dalam hati. Setelah upacara Xiaoyan berakhir, berbagai anggota klan naik ke atas panggung. Namun, di bawah bayang-bayang penampilan Xiaoyan, pencapaian klan lain meredup. Akhirnya Sun Er muncul di atas panggung dan menimbulkan keributan yang cukup besar. Doze yang berusia 15 tahun, pencapaian ini hanya sedikit dari pencapaian Xiaoyan sebelumnya. Meskipun prestasi Sun Er masih cukup luar biasa, banyak yang menghadiri upacara tahu bahwa dia adalah mutiara paling cemerlang dari klan tersebut. Oleh karena itu, meski mereka masih terkejut, mereka jauh lebih tidak terkejut dibandingkan dengan keterkejutan mereka di akhir pertunjukan Xiaoyan. Upacara kedewasaan berlangsung dari pagi hingga sore hari. Pada akhirnya, lapangan dipenuhi dengan suara kekaguman sebelum segera kosong. Namun, sepasang mata yang putus asa terus menatap pemuda berjubah hitam yang baru saja membuat keajaiban menjadi kenyataan. Melihat akhir dari upacara kedewasaan, Xiaoyan menghela nafas dalam diam. Semua tatapan ini tak tertahankan baginya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berdiri untuk pergi. Hari ini, tampilan Xiaoyan GG benar-benar membuat orang terkesiap dengan takjub. Aroma harum tiba di dekatnya dan tawa lembut seperti lonceng perak tawa Sun Er menyapu Xiaoyan. Menyentuh hidungnya, Xiaoyan mulai tertawa. Awalnya, saya juga percaya bahwa Xiaoyan GG tidak tahu teknik do apapun, tetapi siapa yang mengira Anda menyembunyikannya dengan sangat baik. Membawa tangannya yang lembut di belakang punggungnya, Sun Er mengikuti di belakang Xiaoyan sambil memiringkan kepalanya sedikit ke samping. Senyumnya penuh emosi. Lama kemudian, dia tiba-tiba tersenyum, sepertinya, pada akhirnya, Xiaoyan GG, kamu benar-benar memiliki orang misterius di belakangmu. Ya, apakah saya perlu memeriksanya? Dengan tatapan agak termenung dia membawa jari ke dahinya. Setelah berdiri diam untuk beberapa saat, Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya. Lebih baik tinggalkan dia sendiri. Saudara Xiaoyan benci kalau orang lain mencoba ikut campur. Karena guru misterius ini telah mengajarinya sebanyak itu, dia mungkin tidak akan menyakiti saudara. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.